Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Rinejani, NIM 6211419011. Saya berasal dari program studi ilmu keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Semarang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tenis lapangan. Nah, nanti, oke langsung aja next. What is tennis? Apa itu arti tenis? Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Nah, setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola raket. Tujuan permainan tenis yaitu untuk memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Nah, yang kedua, ada sejarah tenis. Sejarah tenis lapangan. Kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil, dan kata raket dikembangkan dari bahasa Arab untuk telapak tangan yaitu rahat. Dan yang kedua, asal mula permainan modern. Pada abad 19 barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas-fasilitas country club atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Dan yang ketiga, sejarah tenis di Indonesia. Sejarah tenis di Indonesia ini mulai berkembang pada tahun 1920. Seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dan selanjutnya, ada teknik dasar tenis. Nah, sebelum kita memasuki aplikasi pegangan grip dalam pukulan, kita terlebih dahulu akan membahas tentang grip itu sendiri apa. Nah, grip itu sendiri yaitu pegangan raket. Nah, grip ada bermacam-macam diantaranya one-handed backhand atau forehand dan two-handed backhand atau forehand. Oke, langsung aja aplikasi pegangan grip dalam pukulan itu ada 4. Di sini saya cuma nyebutin 3 ya. Yang pertama itu ada forehand continental grip. Forehand continental grip ini posisi tangan berada tepat di atas ganggang raket. Dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut 1 untuk pemain tangan kanan atau sudut 4 untuk pemain kidal. Jadi, forehand continental grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Nah, yang kedua ada forehand Eastern grip. Cara memegangnya yaitu posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan, atau untuk pemain tangan kanan atau sisi kiri untuk pemain kidal. Nah, forehand Eastern grip ini merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Nah, yang ketiga ada forehand semi-western grip. Megangnya tuh caranya tempatkan pangkal jari telunjuk kita di sudut 2. Itu untuk pemain tangan kanan dan sudut 3 untuk pemain kidal. Di forehand semi-western grip ini, grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan Baseliner. Dan yang keempat itu ada forehand western grip. Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan, terutama untuk memproduksi pukulan top spin.
Pemain spesialis lapangan tanah liat atau clay umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Grip ini sebagai pegangan wajan, karena cara memegang raket ini seperti saat kita memegang ganggang wajan atau panci masakan. Nah, oke, lanjut aja, next. Nah, sikap menerima servis. Sikap menerima servis ini ada 7. Caranya yaitu yang pertama, memegang raket di depan badan atau salah satu tangan. Dan yang kedua, tangan yang lain memegang leher raket. Ketiga, raket setinggi bahu. Dan keempat, badan agak membungkuk. Selanjutnya, berdiri dengan kaki agak dibuka. Dan berat badan agak condong ke depan. Lalu yang terakhir, pandangan melihat net. Nah, itu tadi merupakan sikap menerima servis yang benar. Dan selanjutnya itu ada macam-macam pukulan. Yang pertama, ada forehand drive. Forehand drive ini cara pelaksananya yaitu tangan memegang raket, lalu raket diayun dari belakang. Nah, perkenaan bola di samping pinggang. Selanjutnya yang terakhir, gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Dan yang kedua, ada pukulan backhand drive. Cara pelaksanaannya yaitu tangan memegang raket, lalu diputar ke dalam kiri, dan perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Selanjutnya, gerakan lanjutan ke arah depan. Dan yang ketiga, ada pukulan servis. Cara pelaksanaannya yaitu dengan kita memegang raket dengan cara kontinental. Dan yang kedua, berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Lalu, bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. Dan lutut ditekuk. Habis itu, memukul bola dengan posisi tangan lurus. Nah, setelah itu kaki belakang pindah ke depan, dan yang terakhir badan menjaga keseimbangan. Dan yang keempat itu ada pukulan volley. Cara pelaksanaannya yaitu dengan kita memegang raket, lalu berat badan di kaki belakang, dan kaki belakang dilangkahkan ke depan. Pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan. Dan yang terakhir, pukulan tidak keras. Oke, yang kelima, itu ada pukulan melambung atau lob. Cara pelaksanaannya yaitu pegang raket, tarik ke belakang, lalu perkenaan bola dilakukan secara rileks, dan gerakan lanjutan ke arah depan. Oke, yang keenam, pukulan overhead smash. Cara pelaksananya yaitu pegang raket, angkat raket ke atas, lalu kaki kanan kita di belakang, dan perkenaan bola tepat di atas kepala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu pukulan kops. Cara pelaksanaannya yaitu dengan kita memegang raket, lalu putar badan ke samping kiri, dan tarik raket ke samping kanan. Perkenaan bola pada posisi di samping badan. Lalu, gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Dan ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama itu ada lapangan. Lapangan ini sangat penting untuk segala permainan. Dan yang kedua, raket. Ketiga, ada bola tentunya. Dan keempat, net. Kelima, papan skor. Nah, di sini ada sebuah lapangan dan net.
kalian bisa lihat sendiri. Panjang lapangan tenis itu 23,78 meter dan dibagi dua sama panjang. Untuk lebar lapangan permainan tunggal yaitu 8,23 meter. Sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah alai 1,37 meter di kedua sisinya. Nah, untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu yaitu 1-2 inci. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu ada raket. Ini kayak gini, raket tenis 11-12 kayak raket badminton, tapi sayangnya raket tenis itu lebih rada gede. Dan penjelasannya, raket tenis harus memenuhi standar yaitu 29 inci dan lebar 12,5 inci. Dan terdapat areal pukul serupa senar dan harus rata. Oke, next. Bola. Bolanya tuh kecil. Diameter bola antara 6 cm,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar yaitu antara 56 gram sampai 59,4 gram. Next. Papan skor. Kalian pasti tahu gunanya papan skor ini untuk apa. Jadi, tenis ini sangatlah berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan satu game. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu, dan ini disebut dengan poin kecil. Oke. Di sini ada jenis-jenis servis. Yang pertama itu ada slice. Slice ini yaitu pukulan forehand atau backhand, di mana kepala raket dimiringkan sedikit dan dipukul dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah. Cara melakukannya yaitu dengan cara 1. Raket menyentuh bola pada sebelah kanan atas bola dan bola dipukul dengan raket dari kanan ke kiri. Dan yang kedua, raket dilecutkan dengan keras dari pergelangan. 3. Hasil pukulan bola melengkung ke kiri pada waktu bola melayang. Dan yang terakhir, dalam melakukan slice, raket sedikit diputar saat mengayun, sehingga bingkai raket turun secara diagonal dengan garis miring, garis pinggir. Oke, yang kedua ada American Twist Service. Cara melakukannya yaitu dengan cara yang pertama, pegang raket sama dengan pukulan backhand. Yang kedua, lambungkan bola sedikit ke belakang sisi kiri sehingga pukulan tepat di atas kepala. Dan yang terakhir, pada saat pukulan, bola harus mengena bagian belakang dengan sedikit slice dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, ada flat. Flat ini yaitu pukulan permulaan yang sangat keras. Perbedaan antara slice dan flat hanyalah pada saat pukulan. Pergelangan pada gerak akhir diputar sedikit. Oke, next saja langsung. Nah, di sini taktik dalam bermain tenis lapangan itu ada 2. Yang pertama, taktik dalam bermain tunggal. Nah, mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, kemudian mengetahui kelebihan dan kelemahan lawan. Jadi, di dalam taktik dalam bermain tunggal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, kemudian mengetahui kelebihan dan kelemahan lawan.
Selanjutnya, lindungilah kelemahan-kelemahan sendiri dan lancarkan serangan pada kelemahan lawan. Usahakan agar lawan banyak berlari, sehingga dengan demikian lawan akan sering membuat kesalahan dan akhirnya tidak dapat mengembalikan bola. Di yang kedua, ada taktik dalam bermain ganda. Permainan ganda menuntut sebuah kerjasama yang baik antar pasangan. Selain itu, dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam pukulan volley dan pukulan overhand. Biasanya, keberhasilan sebuah tim ganda dalam permainan tenis terletak pada kemampuannya dalam bergerak maju dengan cepat ke dekat jaringan net ataupun mundur untuk mengejar pukulan lob lawan. Oke, langsung aja. Wasit. Nah, kita memasuki perwasitan. Nah, wasit adalah salah satu pihak yang turut menentukan pembinaan cabang olahraga, bahkan turut serta menentukan peningkatan prestasi. Nah, kalau permainan nggak ada wasit, tentunya nggak ada yang ngejalanin. Harus ada wasit. Wasit itu sangatlah penting di permainan. Dan next, hal-hal yang dilakukan wasit atau chair umpire. Yang pertama itu lihat ke arah pemain yang kehilangan poin. Dan yang kedua, mengucapkan nama pemain dengan benar dan jelas. Dan yang ketiga, tegakkan kepala saat menyebutkan atau mengumumkan sesuatu hal kepada penonton. Keempat, ucapkan final set, bukan third set. Oke. Jenis-jenis lawangan. Yang pertama itu ada grass court. Grass court ini disebut dengan lapangan rumput. Seperti namanya, lapangan ini terbuat beralaskan rumput, namun tentu saja yang ditumbuhkan pada tanah yang keras agar memiliki pantulan. Karakteristik lapangan ini adalah yang tercepat dalam hal laju bola di lapangan. Bola cenderung untuk meluncur dan hanya sedikit memiliki efek pantulan karena friksi minimum yang dihasilkan dari lapangan rumput. Karena biaya perawatannya yang mahal, terutama untuk perawatan rumput dan tanahnya, saat ini lapangan rumput sudah jarang dijumpai. Nah, yang kedua itu ada hard court atau lapangan semen. Lapangan ini adalah lapangan tenis yang paling populer di mana-mana. Nah, umumnya di lapangan hard court ini terbuat dari semen atau beberapa tempat terbuat dari bahan pasiran yang diaspal. Dan yang ketiga ada clay court atau lapangan tanah liat. Nah, lapangan ini terbuat dari serpihan-serpihan tanah liat atau pasiran dari batu bata yang dihancurkan. Dan yang terakhir itu ada indoor. Istilah ini sebenarnya lebih pantas untuk masuk klasifikasi di luar negeri. Di Indonesia, lapangan indoor atau dalam ruangan yang umumnya adalah lapangan hard court, walaupun ada juga lapangan indoor clay seperti di lapangan tenis UMS 80, Kuningan, dan Jakarta. Tetapi kalau di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, lapangan dilapisi oleh karpet berbahan sintesis. Oke. Nah. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you, teman-teman.